makanya Spin ini basis produknya adalah basis global. Kalau Bapak lihat dengan Aveo, dengan apa itu pada prinsipnya sama. Jadi teknologinya tinggal muter. Bahkan kalau Bapak lihat dengan Camaro pun teknologinya sama. Yang dipakai sama. Semua bagaimana cara penanganannya, cara hidupnya sama. Makanya kita ingin nanti nextnya kita akan ada satu klinik yang khusus untuk merawat. Seperti apa? Jadi bahkan saya sendiri, sebenarnya saya pegang di teknik Pak ya, begitu melihat teknologi seperti ini dengan harga segini, surprise sekali. Mahalan ya Pak? Kemahalan kalau kita ngitung spare partnya satu persatu Pak. Lamaan ya jelas. Lamaan ya le. Enter kesima kan. Oke, contoh sederhana dari kunci, kita lihat kunci model apapun, ini sudah terintegrasi beberapa sistem, termasuk kalau kita lihat ini kunci juga ukirannya unik Pak. Emang ini bisa digrafir dimanapun bisa, tidak ada masalah. Tapi jangan harap Bapak bisa ngidupin mobil kalau bukan dengan kunci aslinya. Jadi ada satu sistem yang namanya immobilizer. Bapak mendapatkan dari GM standarnya 2 buah kunci, satu pakai remote dan satu enggak. Tadi yang tanya kenapa? Kalau yang mau remote berarti bisa beli lagi GM jualan lagi gitu. Oke. Tapi kedua-duanya menggunakan immobilizer. Apa itu immobilizer Pak? Jadi sistem sebutlah anti maling. Jadi ada satu trik, satu tipsnya. Anti maling bekerja sederhana. Di sini ada satu chip, dan chip ini nggak perlu baterai. Jadi chip itu nggak ada baterainya. Dia sudah diprogramkan atau dikawinkan dengan mobil yang sudah ada. Chip bisa kacau, bisa rusak, bisa. Beberapa pengalaman yang terjadi kalau dia jatuh benturannya cukup keras, dia bisa crack. Juga beberapa kasus dilaporkan untuk mobil unit sebelumnya, kalau ditaruh di atas TV, kemudian TV itu benar-benar mati, kita hidupin itu kan ada induksi yang cukup tinggi. Ini gelombangnya bisa rusak atau kacau. Ini yang pernah kejadian. Tapi mungkin TV sekarang sudah LED, LCD sudah nggak ada induksi lagi. Itu TV-TV Kalau kuncinya rusak bisa ganti yang pakai remote lagi? bisa. Kalau kunci rusak ganti TV-nya. Kemudian tipsnya gini Pak, misalkan Bapak kunci satu ada masalah, nggak bisa ngidupin, nanti lampu mobil, engine-nya apa, engine lamp-nya itu ngedip Pak ya. Itu Bapak jangan langsung coba dengan kunci keduanya. Kenapa? Sistem ini bagus kalau ada kunci yang satu gagal, dia akan bikin proteksi sekitar 10 menit. Jadi dianggapnya orang mencoba-coba untuk hidupin dengan bukan kunci aslinya. Jadi tipsnya misalkan Bapak gagal hidupin sekali, yang dalam lampu ngeblank, tunggu cabut terus 10 menit baru ambil kunci satunya lagi untuk hidupin. Jadi walaupun kunci itu kunci aslinya, kalau udah pernah ada problem langsung diblok Pak. 12 Pak ya. Udah 32 buat ketua ya. Remote alarm bunyi tapi Dia ngomong baru, dia ngomong kering-kering. ya, otomatis. Ya, otomatis. Ada pertanyaan dengan remote ini unik Pak, karena beberapa ya kalau nggak tahu persis malah bilang kunci dua-duanya rusak. Jadi rusak itu, ini rusak bisa. Kalau yang keduanya ada chipnya juga. Sama, kalau nggak ada chipnya jangan bakalan bisa ngidupin, hanya bisa buka pintu aja. Walaupun yang nggak ada baterainya, yang satu lagi kan nggak ada baterainya. Ya. Itu ada itu ya. Tetap pakai chip. Ya. Tapi alarmnya nggak teriak. Alarm buka teriak, nanti ada tinggal kunci kontak on dia mati. Artinya kalau udah ininya masuk kan kunci bisa on. Kecuali kalau orang jebol paksa, dia tetap bunyi terus karena kuncinya kan nggak masuk ke slotnya. Saya pernah di mobil kan dikunci pakai remote nih. Saat waktu itu yang kunci yang pakai remote-nya nggak ada, saya pakai yang apa cadangan, buka pintu masih bunyi itu dia alarm. Itu kenapa itu? Makanya Bapak Harus dimasukin ya? ditutup dengan remote, bukan dengan remote Pak. Makanya untuk bukanya, untuk matikan itu tinggal kunci kontak on. Karena kalau bukan kunci aslinya untuk masuk ke slotnya juga cukup susah Pak ya. Termasuk kalau Bapak lihat di Spin juga yang ada kunci hanya driver aja, lainnya nggak ada kunci lagi. Ini sistem security Pak, dalam arti security, orang untuk kemungkinan buka itu kan paling dari pintu kan paling gampang kan, katakan buat kunci letter T segala macam, ini cukup sulit. Jadi hanya dari pintu driver aja. Pintu lain-lain belakang semua sudah nggak ada kunci. Pernah kejadian, ini waktu aku matiin mobil ya, kunci masih di dalam, belum aku cabut.
kemudian waktu aku mau hidupin lagi itu nggak bisa. Lambang engine yang di atas itu nyala. Ngebling. Nah itu kenapa ya? Nah, makanya takut ada sesuatu ini kebaca pembacaannya nggak benar. Ya takut apakah frekuensi terganggu, mungkin pernah jatuh atau pernah terinduksi, tapi itu normal lagi. Ada kemungkinan berada di sesuatu. Kemudian hebatnya immobilizer apa? Ini hebatnya, contoh, misalkan Bapak udah punya kunci 2, satu di anak atau di siapa, kan kuncinya dari pabrik dua-duanya bisa itu Pak ya. Kalau misalkan Bapak dibawa anak, kemudian khawatir anaknya itu bawa, artinya nggak ke kontrol, Bapak bisa datang ke bengkel, kunci yang dipegang anak dimatikan. Jadi bisa dimatikan, nanti kalau memang kuncinya udah diminta, bisa dihidupin lagi. Ini hebatnya dengan IMO seperti itu. Jadi kunci ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Pengertian dimatikan, dihidupkan itu kemana? Jadi gini, misalkan Bapak kuncinya 2, sudah percaya dengan anak Bapak. Tapi ternyata Bapak khawatir anak itu menggunakan mobil ini nggak ke kontrol, nggak yang benar atau kemana. Atau mungkin ya yang Bapak nggak sukai lah atau nggak setuju. Kunci yang di anak itu, kalau Bapak minta mungkin anaknya ngelawan. Bisa dimatikan Pak. Tidak berfungsi. Datang ke bengkel, matikan. Jarak jauh. Oh enggak, belum. Itu nanti kalau udah all-star bisa. Sampai star, Ya pikir saya tadi pakai frekuensi gitu. enggak. Itu harus pakai alatnya Pak settingnya. Oke. Jadi datang ke mobilnya juga. Iya, nanti kita ada sistem komputer yang akan komunikasi untuk perintah matikan. Bukan membawa kuncinya, bukan ya? Coba kunci gimana posisinya? Oh enggak bisa. Kalau ini enggak bisa. Enggak ada Tidak terkunci tapi alarmnya aktif. kita nggak pakai timer, kecuali misalkan Bapak seperti ini, kunci, kemudian ini taruh di celana jeans, itu kebuka sendiri, ini 30 detik akan kunci lagi. Tapi selama pintu tidak terbuka, jadi sistem tahu mungkin mencetnya itu nggak sengaja. Kalau dengan itu kita belum. Baik, ada pertanyaan dengan seputar kunci? Kalau misalnya itu belum rapat nih, tapi sih kan kalau mobilnya pakai kunci itu belum rapat. Kalau ini kan saya coba pernah nggak rapat kuncinya, ada dalam kamar. Kok nggak bunyi? Kan bunyi 2 kali, tit katanya ya. Oke. Tekan 2 kali. Makanya ini jadi gini, untuk kunci ini ada 2 hal. Pertama dengan sekali itu hanya mengunci, alarm akan bekerja cuma nunggu waktu. Tapi kalau dengan kunci 2 kali, ini sebagai kontrol apakah pintu sudah tertutup rapat belum. Kalau ada salah satu pintu yang nggak rapat, otomatis kita pencet 2 kali nggak akan bunyi sebagai kontrol. Kemudian ini juga kalau kita pencet 2 kali, alarm langsung aktif saat itu juga. Langsung nanya, ini mobil saya pas di belakang ini, begitu kita pasang alarm gitu, yang pintu kedua itu kadang-kadang suka nggak main tuh kenapa ya? Nggak main. Nah, jadi nggak, dia sendiri yang nggak nutup yang di belakang ini. Bawa ke bengkel Pak. Oke, kemudian dengan immobilizer, termasuk ini yang cukup unik juga di kita untuk remote door lock-nya bisa kita atur suaranya Pak ya. Udah tahu semuanya? Belum. Jadi untuk ngaktifin ini kalau Bapak tekan kunci, ini bisa bunyi, bisa tanpa lampu, Bapak bisa nyetel sendiri. Kenapa? Pakai MP3, MP3. Boleh nanti. Enggak, Mas, dalam arti ini, kira-kira fungsinya buat apa Pak? Sampai kita alarm, sampai nggak bunyi. Misal kita pulang malam, tengah malam anak itu sudah tidur. Kita pengen begitu kita pulang, jangan sampai bangunin. Jadi suara itu bisa kita matikan. Boleh. Itu Bapak belum tahu ngesetnya, gampang ngesetnya Pak. Itu di audio, nanti ada cara pengesetannya. Pak, tadi kalau pencet sekali, alarm tentu akan berfungsi. Cuma nunggu waktu. Berapa lama ya? Sekitar 30 detik. Makanya bisa, kan nunggu lampu ngedip ya. Bisa di-set juga nggak 30 detik? Bisa lebih kurang nggak? Atau pasti 30 detik? Itu yang penting Pak ya. Jadi kalau Bapak mau ini bisa di suara remote-nya ini bisa kita matikan lampunya, jadi tanpa tanda apa-apa bisa. Tapi Bapak nggak ada kontrol. Sebagai contoh, pintunya rapat atau enggak kita nggak tahu. Kemudian saat buka pun pintu ini bisa dibuat sekali buka langsung 4 pintu buka, atau hanya seperti 2 kali. Kira-kira tahu fungsinya buat apa Pak?
Ini pengaman. Jadi kalau sekali itu cuma pintu driver doang. Nah, kalau Bapak mau bisa sekali buka 4-4-nya bisa. Standarnya tapi 2 ya Pak ya? Standarnya 1. Itu buat standar option Pak. Pilihan kita seperti apa? Standarnya bisa 2-2-nya. Cuman yang kita buat defaultnya itu untuk alasan security Pak. Bapak dengan kejadian sekarang, orang nyuri barang dalam mobil itu nggak mecahin kaca tapi nunggu orangnya datang. Sebagai bukan turun Pak. Sebagai contoh, Bapak kalau pakai remote, berapa meter buka dari mobil sebelum Bapak masuk? Kemampuannya 20 Mutlak paling meter. jelek-jeleknya 2 meter. Bapak buka, orang sudah nunggu di sana, ada komputer, Bapak membuka, dia udah lalap duluan. Makanya kita buat sekali buka hanya driver aja. Itu tujuannya dibuat Pak. Kalau kunci sekali, Di audio ada. kalau kunci sekali, itu langsung tempatnya kunci. Tempatnya kunci, alarm akan kerja cuma tunggu waktu. Tapi untuk bagasi sama sopir sama enggak? Sama semua, lupa langsung kunci. Enggak, waktu begitu buka sopir itu bagasi juga bisa dibuka loh, bukan kunci. Kenapa? Kita kan buka cuma 1 nih sopir, Ya. tapi bagasi bisa buka. Belum. Nggak bisa. Punya saya bisa. Setting Bisa. gimana? Mana settingnya dulu? Itu bisa kita setting sendiri. Dari pertama terima saya begitu. Saya nggak Coba pernah kita ngecek, kan. harus kita cek. Jadi yang kiri kanan nggak kebuka. Bagasi jadi 1 sama sopir. Di spionnya ada celoknya Ya, nggak ya? bisa. Gimana Pak? Ada Pak. Cetlok ada, pintu belakang. Pintu belakang doang. Ayah. Yang belakang nggak? Kenapa? Depan nggak ada. Depan nggak ada Pak. Karena secara aturan internasional, anak-anak tuh harusnya di Belakang. Kursi kedua. belakang. Kursi kedua. Kursi kedua apa paling belakang? Baris kedua Pak. Kalau child lock yang belakang Pak, kalau samping mami lock. Pakai remote juga dong ya? Enggak. Tapi kalau jatuh nggak apa-apa gitu. Ada, di pintu tinggal digeser posisinya. Kalau sedikit dibuka dia ada kecil. Ya, silakan. Jadi kan anak-anak kan nggak bisa buka dulu. Harus dibukain orang tuanya. Ya, yang orang tua. Kecuali kalau ada gelombang bahasa, kacanya turunin suruh dari gini. Ada orang yang nolongin, ternyata barang di dalam sudah hilang. Nah kalau misalnya kita Buka kan? Ini Tapi kan bisa sama lompat kan? keluar. Kalau posisi masih, kalau misalkan yang posisi Pak Antes itu Pak, dia akan buka kalau posisi tadi pasnya. Justru mobil ini amannya, kalau kita buka dari masing-masing pintu, yang lain nggak akan kebuka. Driver pun asal bukanya dari tuas, yang lain masih kunci. Soalnya kalau P itu pun bisa kita set. Ya, termasuk pengesetan yang kayak mobil apa untuk penguncian juga bisa kita set. Misalkan kayak di transmisi yang matic itu juga bisa kita buat posisi dia langsung kunci. Tapi yang mobil yang manual begitu jalan dia akan kunci. Itu pun kalau kita nggak mau bisa dibuat. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada di audio itu. Makanya kalau bapak-bapak mau ganti audio tolong dipikirkan. Artinya fungsi yang ada di mobil ini sebagian akan hilang. Kita sudah develop satu radio. Artinya kan ada banyak. Develop udah radio udah sama persis fiturnya seperti yang ada di pabrikan. Sound system enggak, kalau sound system keluar, kalau selama kita keluarnya dari outputnya setelah proses tidak ada masalah. Tadi ngomong auto lock, setelah kita jalan dia langsung kunci sendiri ya. Tipe 1,2S saya nggak bisa kalau kunci Harus sendiri. nggak bisa ya? Cuma kan ini yang saya mohon maaf mungkin LT LSDS yang belum nanti jadi tugas saya. Nanti kita lihat fiturnya yang ada di mana-mana, kita nanti bikin tabel. Yang saya mohon maaf mungkin. Mobilnya di mana? Belakang. Nanti habis ini bisa. Jadi itu banyak sekali. Nanti tolong Bapak kalau misalkan mau ganti head unit juga jangan kaget begitu nanti head unit Bapak ngesen bunyinya nggak ada, klik-kliknya nggak ada. Ya, karena klik-klik itu suaranya di speaker Pak. Suaranya di speaker. Dari kemarin ada satu orang sudah komplain. Dia pasang audio datang ke dealer kita, waktu belok atau hazard suaranya nggak ada. Itu saya bilang normal. Kenapa normal? Karena pengaturannya ada di. Kemudian masalah tipnya Bapak, kalau tip mau dicolong silakan, jangan harap bisa hidup di mobil lain. Tip ini nggak bisa tuker-tukeran kecuali datang ke saya.
Jualan lagi. Kan bayar 5.000. Jadi orang nyolong kat saya ngomong apa adanya. Bapaknya tukeran aja uang itu. Untuk buka tipnya speed saya perlu waktu 5 menit. 2 menit saya sanggup. Tapi nggak bisa hidupin di mobil lain. Pak, kalau head unit yang kita mau upgrade itu yang udah standar sama spin ada nggak? Tadi saya bilang kita sudah sekarang develop, nanti mau di EMS akan dikenalkan. Kita udah coba, jadi fitur yang ada di spin tidak akan mengurangi satupun. Kloteran Semua lagi. Dagang. ada. Kloteran nih. Ya, kalau kita boleh bilang itu yang sebetulnya udah ada 4 merek yang udah masuk ke kita, mereka udah ngakuin, cuman yang baru kita approve karena kita sifatnya sebagai part optional yang kita udah approve hanya 1 merek. Ini saya yang belum Baru kan Mas. Ya, Menarik itu. ya nanti ini saya belum tahu persis seperti apa, tapi artinya saya hanya ngingetin intinya kalau mau ganti audio atau head unit kita nggak ngelarang, tapi ada satu konsekuensi atau bapak yang harus terima, fitur-fiturnya bahkan nanti sennya pun nggak kedengeran suaranya. Kalau dari yang punya Captiva ke sini, Bahasa protokolnya lain pak. bahasa protokolnya. Oh. Protokol apa namanya? JM lainnya tuh Beda. Harus kursus dulu belajar bahasa itu. Ya makanya saya ngomong kalau kita mau bedah ini pak, duduk dari pagi sampai sore mungkin belum selesai pak. Nggak apa-apa. Masuk kalau perlu, kita ingin nanti kita usulkan ke panitia. Kita mungkin duduk, kita ada rongga, ada monitor, segala macam. Bagasi dijamin. Enak. Jadi ini bagi pengalaman pak ya. Saya ketemu customer Zafira akrab dengan saya. Dia tahu fitur itu ada setelah mobil pakai 8 tahun mau dijual, dia baru tahu ada fitur yang sangat bagus. Apa itu Pak? Di Zafira ada namanya traction control pak. Jadi rencananya orang itu mobil udah ada yang nawar, katanya janjian minggu depan. Waktu itu dia masih pakai, ada meeting di Bandung, kemudian harus balik ke Jakarta. Hujan sangat deras, dia jalan melaju dengan kecepatan tinggi, di tikungan lampu itu ada nyala ngedip. Dia antara takut itu rusak, tapi mobil tetap enak. Tapi kalau nanti sampai melambat, meeting gagal karena itu deal. Dia tetap babat aja, gitu telepon dengan saya, sampai selamat. Itu traksi kontrolnya kerja loh. Ini mobil udah laku, baru 1 tahun mobil ini traksi kontrol. Nah ini jangan sampai Anda punya sopir yang di dalamnya itu nggak tahu persis apa. Manualnya ada semua nggak Pak? Manual di dalamnya ada. Tapi kan sebagian pengalaman kita kalau nggak ketemu orang mungkin pengertiannya searah yang kita inginkan seperti itu. Oke. Ini mengenai kunci Pak, ini satu sisi kita bedah cukup lama. Ya pada kunci om, itu kan ada di dalam ada kunci buka tutup. Walaupun kita kunci tanpa buka di belakang tetap bisa buka itu. Kenapa? Kan ada di dalam ada kunci buka tutup tuh, udah lock tutup. Tanpa kita mencet buka di belakang tetap bisa buka. Nggak bisa. Kunci pintu apa? Dari dalam. Oh pintu dari dalam. Kan anak-anak di samping tuh. Makanya Tanpa kita buka lock tapi bisa. Tapi harus tetap 2 kali, kalau ada sekali tetap 2 kali. Posisi kita itu kan kalau kita ngunci masuk ke dalam boxnya, kalau nggak ngunci geser. Makanya pengamannya adalah tetap side lock. Iya, itu mutlak harus ada. Nah, kemudian tujuan kita tadi kenapa dibuat seperti itu tadi yang kita sebut kunci untuk individual, misalnya kita buka tripod dengan itu aja, plug, bukanya aja. Pintu samping kiri pun buka ya, itu aja.